Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Izati dengan NIM 23411070047. Di sini saya akan memenuhi tugas tafsir Tarbawi, yaitu ayat ke-8 surah Al-Baqarah ayat 207 sampai 209. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ Shadaqallahul Azim. Selanjutnya saya akan menafsirkan secara berkata. Wamina, dan dari annas manusia, man orang, yashri ia menjual, nafsahu dirinya, ibtigha karena mencari, mardati keridhaan Allah, wallah dan Allah raufun maha penyantun, bil ibad pada hamba-hambanya. Ya ayyuha wahai alladina orang-orang yang amanu beriman, udkhulu masuklah, fisilmi keadaan Islam, kafah keseluruhan, wala dan janganlah, tattabi'u kamu ikuti, khutuwati langkah-langkah syaitan, innahu sesungguhnya, lakum bagi kalian, aduun musuh, mubin nyata. Fa'in maka jika zalaltum kamu tergelincir, mindari ba'li sesudah apa ja'atkumu datang kepadamu, bayinat bukti-bukti, fa'alamu maka ketahuilah anna sesungguhnya Allah azizun maha perkasa, hakim maha bijaksana. Selanjutnya saya akan menjelaskan isi kandungan dari Quran surah Al-Baqarah ayat 207 sampai 209. Pada ayat 207, setelah menjelaskan sifat-sifat orang-orang munafik yang kotor dan menjijikkan itu, Allah menjelaskan sifat-sifat orang-orang mukmin yang mukhlis. Ibnu Abbas, Anas, Sa'id bin Musayyab, dan beberapa sahabat yang lain menyatakan bahwa ayat tersebut diturunkan berhubungan dengan peristiwa Suhaib bin Sinan Ar-Rumi yang akan mengikuti Nabi SAW hijrah ke Madinah. Oleh pihak Quraisy, ia dilarang hijrah dengan membawa kekayaannya. Suhaib tidak mengindahkan larangan Quraisy itu, bahkan dengan senang hati dan penuh keikhlasan ia menyerahkan semua kekayaannya asal ia dibolehkan berhijrah ke Madinah. Maka turunlah ayat tersebut. Kemudian Sayyidina Umar bin Al-Khattab bersama beberapa orang sahabat pergi menemui Suhaib dan berkata, daganganmu benar-benar menguntungkan. Suhaib berkata, semoga dagangan saudara-saudara tidak rugi. Untuk apa kedatangan saudara-saudara ini? Sayyidina Umar radhiyallahu an kemudian memberitahukan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat ini berhubung dengan peristiwa yang dialami Suhaib. Orang mukhlis seperti Suhaib yang selalu sama ucapan dan perbuatannya, kata-katanya sesuai dengan apa yang di dalam hatinya, bukan lain di mulut, lain di hati, tidak bermuka dua. Mereka dengan penuh ikhlas mau menjual dan mengorbankan dirinya dan semua yang ada padanya demi untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang berjuang di jalan Allah hendaknya demikian, yakni harus berani mengorbankan apa yang ada padanya, tenaga, harta kekayaan atau kedua-duanya menurut kemampuannya, demi untuk menghasilnya perjuangan, sebagai cerminan dari iman dan takwa yang ada di dalam hati masing-masing. Dengan demikian, mereka akan memperoleh kemenangan besar. Allah berfirman, sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka, yang memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikianlah itulah kemenangan yang agung. Quran surah At-Taubah ayat 111. Pada ayat 208, ayat ini menekankan agar orang-orang mukmin, baik yang baru saja masuk Islam seperti halnya seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam,
maupun orang munafik yang masih melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, agar mereka taat melaksanakan ajaran Islam sepenuhnya. Jangan setengah-setengah, jangan seperti mengerjakan ibadah puasa pada bulan Ramadan, tetapi salat 5 waktu ditinggalkan, dan jangan bersifat sebagaimana yang digambarkan Allah di dalam Al-Quran tentang sifat orang Yahudi yang berbunyi, apakah kamu beriman kepada sebagian kitab, Taurat, dan ingkar kepada sebagian yang lain? Quran Surah Al-Baqarah ayat 85. Dan janganlah mengikuti langkah-langkah dan ajaran-ajaran setan, karena setan selalu mengajak kepada kejahatan yang menyebabkan banyak yang meninggalkan perintah Allah dan melanggar larangan-larangannya. Pada ayat 209, meskipun Allah menekankan kepada kaum muslimin agar ajaran Islam dilaksanakan secara keseluruhan, perintah Allah ditaati, larangannya dijauhi, namun masih ada juga orang yang tergelincir, lalu berbuat sekehendak hatinya, padahal bukti-bukti kebenaran agama Islam cukup jelas baginya. Hendaklah mereka ingat bahwa Allah Maha Kuasa untuk mengadakan pembalasan, dan jika Allah menghendaki tidak ada suatu kekuasaan dan ketakutan apapun yang dapat menghalangnya. Dan Allah Maha Bijaksana dan tidak akan membiarkan pelanggar hukum, tetapi Dia akan membalasnya setimpal dengan kesalahan-kesalahan dan kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan. Selanjutnya keterkaitannya dengan pendidikan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 207-209 ini membahas tentang pentingnya memiliki niat yang tulus dan tekad yang kuat dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam hal pendidikan. Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa seseorang harus memperjuangkan kebaikan, termasuk dalam mencari ilmu dan meningkatkan pengetahuan. Dalam konteks pendidikan, ayat-ayat tersebut itu mengajarkan pentingnya kesungguhan dan ketekunan dalam menuntut ilmu serta membangun karakter yang baik melalui proses pendidikan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.